Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Berjumpa kembali kita dalam acara Al-Hasani Learning Program, bagian acara Ustadz Al-Hasani, Ustadz Rijal Al-Hasani. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 yang bagian kedua. Alhamdulillah telah bersama dengan kita semua di sini guru kita, Ustadz kita yang tercinta Al-Mukarram, Ustadz Rijal Al-Hasani. Izinkan saya untuk menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Guntur. Gimana kabar, Bang Guntur? Masya Allah, sehat walafiat, Ustadz. Semoga lama Bang Guntur nggak kelihatan Allah kayaknya kemana aja. Betul. Alhamdulillah, semoga Ustadz juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan saya juga didampingi di sini oleh para narasumber yang memang kebetulan praktisi gramatika bahasa Al-Quran yang memang sangat intens sekali dan continue mempraktekkan gramatika Al-Quran di dalam Ustadz Rijal Al-Hasani Learning Program, di mana metode tersebut memang ada kelas tersendiri di kelas Rijal Al-Hasani ya, Tat, ya, begitu ya. Baik, izinkan saya untuk menyapa beliau semua yang mendampingi saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Emir Al-Hasani, Pak Erman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Guntur. Masya Allah, baik. Alhamdulillah, sehat ya Pak Erman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan salam kepada yang hadir di sini. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik. Ya, baik. Untuk melangkah acara selanjutnya, sebelumnya kami izinkan dari Emir Al-Hasani untuk menyampaikan tips-tips dalam mengikuti program ajaran gramatika bahasa Al-Quran. Silakan Pak Erman, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan tips latihan dalam rangka mengurai gramatikal Al-Quran. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut akar kata. Bila berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Demikian Bang Guntur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakumullah khairan katsira atas pemberitahuan atau uraian dan nasihat tips-tips dalam pembelajaran gramatika bahasa Al-Quran yang memang sedang dipraktekkan di dalam metode Al-Hasani. Demikian. Baik, sebelumnya saya beritahukan kepada yang hadir di sini, para hadirin di sini, dan netizen yang di
ISDN Studio di channel YouTube-nya ISDN resmi. Kami beritahukan agar betul-betul menonton acara ini sampai selesai dan memahami seluruh acaranya sampai selesai di sini. Karena memang materi ini tidak bisa bila ditonton atau diperhatikan secara sepotong-sepotong ya, harus diselesaikan secara seluruhnya. Baik, dan nanti kita akan berikan satu sesi untuk para partisipan dan seluruh netizen agar bila ada yang mau ditanyakan, silahkan dipertanyakan kepada Ustadz Rijal langsung ya. Baik, langsung saja kita ke materi inti yaitu uraian materi pada hari ini yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Beberapa jam ke depan saya akan mengawal dan memandu acara tersebut. Baik, langsung kita kepada Ustadz Rijal Al-Hasani untuk memaparkan dan menguraikan seluruh materi pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Syukran Bang Guntur. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak dan Ibu serta netizen di luar sana, pada kesempatan berbahagia ini kita sambung kembali membahas ayat dari segi gramatikalnya. Kemarin kita sudah selesai ayat 25, tapi karena panjang kita bagi dua karena hari ini kita sambung lagi dari ayat wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza dan seterusnya. Mohon dibacakan, saya akan coba tuliskan di depan ya, karena ditulis ya. Amir, tolong dibacain Amir. Wa malazi. Amir, wa amma apa? Ayo Amir, Pak Eman. Wa ammalazi, ayo. Ayat berapa Ustaz? Ya 26. Ya, oke. Wa ammalazi nakafaru. Wa ammalazi, oke ya. Wa ammalazi kafaru fayaquluna sebentar kafaru pelan-pelan kafaru fayaquluna maza terus arada sebentar maza aradallahu aradallahu bihaza masalah masalan dan yudillu bihi katsiran. Bihaza masalah yudillu bihi katsiran. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran ya. Kasiran. Oke. Wa ma yudillu bihi
Yudillu bihi ilal fasikin. Ya. Ya, fasikin. Ilal fasikin ya. Oke. Fasikin ya. Oke. Kita cari lagi. Wa malazina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa yudillu bihi ilal fasiqin ya. Oke. Sekarang langkah kedua kita adalah kita penggal-penggal ya. Tulis kemudian kita penggal. Bareng-bareng kita penggalnya ya. Satu wa ya amma allazina kafaru fayaquluna yakuluna ma oke. Za satu ya. Za arada Allah bihaza haza masalan yudillu bi kasiran wa yahdi bi kasiran wa oke. ma yudillu oke. bi oke. illa Oke. Ada beda pendapat? Pak Joko gimana? Ada beda? Cocok ya? Cocok. Oke. Sekarang kita uraikan lagi. Wah, apa itu? Huruf. Oh, huruf dulu. Huruf apa? Artinya? Dan. Amma apa itu? Huruf. Apa artinya? Adapun. Adapun ya, Ustaz. Ya, adapun. Dan adapun alazina kata petunjuk. Kata penghubung. Orang-orang yang. Kata penghubung. Double C ya? Iya. Kedengaran suaranya ketahuan. Ada BT khas. Nah, ini kita nanti dah. Orang-orang yang. Kafaru apa itu? Bentuknya KKL. Kata KKL. Nah, sekarang kita urai. Kalau KKL kita urai dia. KKL kafaru ya. Kita urai kafaru. Nah, kafaru. Kita urai berapa? Kalau katakannya ketemu apa? Poin yang kita urai. Satu, bentuknya. Pelaku. Bentuk dulu. Bentuknya apa? KKL. Nah, dari mana tuh KKL? Karena ada itu wow. Alif. Wow, sukun alif nih ya. Ya. Nah, itu ya. Nah, lalu pelaku siapa? Hum. Yang mana humnya? Dari wow alif. Bentuknya itu Wow alif. Dari wow alif itu. Dari wow alif juga ya. Pelaku, merupakan pelaku. Oke. Sekarang akar katanya apa? Kafaro. Akar kata kafara. Oke, polanya apa? Fa'ala. Yakin? Kan benar. kafaro itu. Kafaro. Akar katanya. Benar ya? Ya, insya Allah. Jangan ragu. Fa'ala. Nah, artinya berarti apa? Kafara, kita buka kamus dalam tanda kurung itu artinya ya. Mereka telah kafir. Mereka telah kafir. Telah kafir atau ingkar ya. Ya, ingkar. Oke. Apa? Huruf. Artinya apa? Maka kalau nggak salah ya. Maka. Ya, maka kalau nggak salah ya benar kan? Maka. Yakuluna apa itu? KKSAD. Kenapa? Ada ya, wow. Taurai yakuluna ya, taurai ya. Yakuluna. Nah, apa dia? Ada ya sama wow. Wow matina.
Wauna. Kakak SAD, kata kerja sekarang akan datang. Lalu pelakunya siapa? Hum. Hum. Yakin, bukan antum? Ya, Yakin. enggak dong. Kan itu Ustaz. Ya. Hum Wow. itu merupakan pelaku. Yang mana? Ya, wauna. Wauna. Oh, Ciri. ini jumlah loh. Ya, wow. Ciri KKSAD juga sebagai ciri pelaku. Pelaku. Nah, ya, tuh. sebagai pelaku. Jadi pelakunya Hum. Hum. Hum, oke. Nah, kalau antum gimana? Enggak. Kalau antum enggak dong. Ya kalau antum takuluna tinggal ganti aja. Takuluna. Kita. Ganti tak. Huruf tak. Nah, akar katanya apa ini? Kola. Kola. Ya. Kola. Kolanya apa? Fa'ala. Salah. Fa'ala. Yakin ya? Insya Yakin Allah. ini. Soalnya ngomongnya fa'ala. Jadi separuh ngomongnya itu ya. Fa'ala gitu. Salah. Gitu fa'ala. Jadi artinya apa ini? Mereka Mereka berkata. berkata. Mereka sedang atau akan berkata. Mereka sedang atau akan berkata. Oke. Ma apa itu? Ma. Itu maja. Huruf. Enggak, ma satu dua. Apa? Naza ini singkatan dari haza. Apa ini? Jadi mahaza itu saking kagetnya gugupnya hilang tanya. Maza. Ini singkatan dari huruf kata apa namanya? Kata tunjuk ya. Kata tunjuk dekat. dekat. Ini ya, ini. Ini. Jadi ini karena dia kaget Pak. Jadi karena hilang satu. Sebenarnya mahaza. Jadi karena nggak sempat ngomong karena kekagetan maza. Nah, maza arada apa nih? Arada? KKL. Hah? KKL. KKL apa KKL saja ada A loh. KKL. Hah? KKL. Ya. Pak Joko apa Pak Joko? Tadi kayak KKL. Yakin KKL. KKL. Pelakunya siapa? Gua. Dua. Oke, stop pindah sini ya. Arada ya, stop pindah sini. Arada. Bentuknya KKL. Pelakunya? Dua. Hah? Dua. Akar katanya? Roda. Arada. Arada ini rada apa rada? Roda. Ro tambah alif. Da. Pola? Af'ala. Af'ala ya. Oke. Kita buka kamus artinya apa? Menginginkan, menghendaki ya. Maka dia menghendaki. Oh, dia menghendaki. Dia menginginkan. Bisa. Menginginkan. Allah Boleh. menghendaki. Menginginkan boleh. Dianya Allah, Ustaz. Oh, ini ada Allahu di sini. Allah Di segi gramatikal biar dia dulu menginginkan. Nanti baru Allah kan, tetap Allah. Oh, iya. Nah, karena domah, maka dia pengganti dari gua tadi. Jadi objek. Gua tadi jadi subjek. Oh, subjek ya. Subjek. Allah tadi ya. Dua subjek. Allah. Jadi Allah. Nah, jadi kalau Allah menghendaki. Dan adapun orang-orang yang mereka telah kafir, maka mereka akan berkata, ada apa ini katanya. Ada apa ini yang Allah kehendaki bihaza masalah di huruf dengan bihaza apa namanya ini kata apa? Tunjuk. Haza kata tunjuk dekat ini kata benda umpama. Perumpamaan ya. Iya, perumpamaan. Iya, perumpamaan. Jadi dan adapun orang-orang yang mereka telah kafir, mereka akan berkata, apa ini yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini. Yudin lo apa ini? Bentuk KKSAD, Ustaz. Ada ya di belakang. KKSAD apa tuh? KKSAD? Ya, dulu. Kakak Yudin lo? KKSAD. KKSAD. Oke, siapa pelakunya? Gua. Oke. Kata? Dola. Pola. Af'ala. Oh, mantap. Pola af'ala ya. Kenapa polanya? Kenapa nggak fa'ala?
Tadi Ustaz. Kan ada Ada doma. Ada doma. Hah? Doma ini. Doma kasro. Ya. Jadi artinya apa? Dia menyesatkan. Dia menyesatkan. Dulu nyesat ya. Huruf dengan huruf kata gantinya dengannya. Dengannya kasiran artinya apa? Kata kasiron kata benda. Ada tanwin. Banyak orang. Banyak. Ada tanwin ya. Banyak. Kemudian dan huruf dan Yahdi KKSAD. KKSAD. Nah, pelaku siapa? Gua. Akar katanya apa? Ada. Ada usia di belakangnya kan? Ada huruf ya. Usia belakang pola. Fa'ala. Jadi artinya apa? Dia menyelesaikan dengannya banyak orang dan dia memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Ihi dengan huruf dengan hi kata gantinya. Ini kembali ke masalah ya. Iya. Kata gantinya. Kasiran atau benda orang. Kata benda. Atau benda. Huruf. Ya. Dan huruf dan apa yang kata ganti bisa apa yang bisa huruf bisa kata ganti bisa tidak ya. Oh gitu. Oke, huruf dan ini bisa pakai tidak bisa pakai apa ya? Mungkin pakai tidak ya. Dan tidak yudilo sama tuh ya. Yudilo sama ya. Dia menyesatkan bihi huruf dengan gantinya bila huruf kecuali fasikin apa ini? Kata benda. Kata benda. Pelaku aktif. Polanya apa? Fasikin. Apa katanya ini? Katanya apa? Pasik. Jadi orang-orang pasik. Ini orang banyak ya, orang-orang pasik. Orang-orang pasik. Orang pasik. Nah sebenarnya sambungnya belakangnya nih, halaman berikutnya. Karena kita waktu ya, nah, kita agak sampai. Jadi kita gantung aja karena belakangnya ada alazi nanti ya. Oke, sekarang kita ulang sama-sama. Dan amma adapun alazina orang-orang yang kafaru setelah kita uraikan tadi ya. 4 poin jangan lupa ya. Bentuk, pelaku, akar kata dan pola. Sebelum kita paham yang 4 ini, maka kita belum bisa menerjemahkan. Dapat 4 poin ini baru kita terjemahkan mereka terkafir. Maka yakuluna 4 poinnya adalah KKSAD, qala dan fa'ala. Maka artinya mereka akan berkata, apa ini arada KKR tadi dia mengendaki Allah dihaza dengan ini perumpamaan. Apa ini? Jadi dia menyesatkan dengannya banyak orang dan dia memberi petunjuk dengan perempuan tadi. Kasiran. Wama ya dan tidaklah dia menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik. Jadi sini kan yang disesatkan oleh Allah yang orang yang fasik ya. Apa orang fasik? Berikutnya nanti ya. Kita sampai sini dulu. Nah sekarang coba kita buat dalam bahasa Indonesia. Kita tadi kan poin ke-7 setelah dibuat satu persatu lalu dibuat dalam bahasa Indonesia yang baku. Coba sesuai bahasa Indonesia yang baku dari sini nanti baru kita perbandingkan dengan terjemah yang ada. Coba kita tulis dulu. Silakan. Sesungguhnya Allah. Yang mana sesungguhnya? Nah ada sesungguhnya. Mana sesungguhnya? Sesungguhnya. Mana? Dan adapun orang-orang kafir ya. Mereka berkata. Mereka berkata. Apa ini? Apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan ini? Apa yang diinginkan Allah ya dengan perumpamaan ini? Yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini? Oke. Nah, kemudian. Terus dia menyesatkan banyak orang.
dan dia memberi petunjuk banyak orang. Dan tidak dia menyesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Itu ya. Jadi jangan bilang nanti kan kadang-kadang orang tuh sampai oh berarti Tuhan menyesatkan orang ya. Nah, kenapa mereka disesatkan Allah? Karena memang mereka fasik. Mereka yang minta disesatkan. Nanti dalam diskusi berbuat ya. Nanti dalam diskusi dia jawab mungkin kita diskusikan nanti ya. Yeah. Jadi ini ayat adalah sebelumnya kan ada tuh dengan perumpamaan seekor nyamuk. Maka adapun orang beriman mereka tahu oh ini dari Allah. Ini kebenaran dari Allah. Nah, beda dengan orang kafir. Orang kafir kaget dia, ada apa ini? Kok mau-maunya Allah begini katanya. Kalau orang beriman apa? Fa amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih. Kalau kita orang beriman apapun perumpamaannya kita yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin membuat sebuah perumpamaan kalau tidak bermanfaat bagi manusia. Nah, gitu. Jadi terjemahannya begitu. Nah, sekarang coba kita cek dari segi bahasa Inggrisnya. Silakan Pak Joko. Boleh, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah terjemahan untuk gramatikal bahasa Inggrisnya untuk potongan ayat 26 surat Al-Baqarah, yaitu berbunyi, but as for those who disbelieve means orang-orang kafir ini tentunya ya, Tat. Ya. They say, what did Allah intend by this? An example. He misled many thereby, as guides many thereby, and he misled not except the deficiently disobedient. Begitu, Ustaz. Oke, so artinya apa tuh? Ya, disobedient itu ya kalau ini kan dari asal kata obey, dari kata obey. Obey itu patuh, taat. Disobey orang yang yang ingkar ya, yang itu ya. Ya, betul, orang yang tidak patuh. Itu pengertiannya di situ. Jadi kalau dari sisi apa tadi kan ada satu kalimat mungkin yang perlu diuraikan lebih lanjut. Wama yudillu bihi ilal fasikin. Nah, coba di belakang itu dia diuraikan bahasa Inggrisnya Pak Joko. Wama yudillu. Ya, apa terjemahan di situ? Ya. And he misled not except the deficiently disobedient. Kira-kira apa tuh? Jadi maksudnya adalah itu hampir sama dengan yang tadi diterjemahkan, yaitu bisa nggak di situ masuk seolah Allah otoriter? Ya bisa diterjemahkan ke sana. Dia gitu. Sesatkan dengan dia sesatkan. Perumpamaan itu dia sesatkan, itu selain orang-orang yang fasik itu. Except yang disesatkan orang fasik. Ya, betul. Makanya di sini dikatakan the deviantly. Ya, itu untuk pengecualian, jadi kecuali orang-orang yang fasik itu disobedient. Oke. Jadi artinya orang-orang fasik itu kalau di teks aslinya itu kan kita melihat gini, Pak. Orang itu disesatkan Allah bukan Allah ingin semena-menanya, tetapi karena orang itu bersifat fasik. Nah, kalau saya mencoba membawa ke sebuah dunia nyata, katakanlah sebuah perusahaan atau satu komunitas, katakan sebuah perusahaan ya, atau sebuah sekolah atau apalah ya, tentu ada ketentuan di situ ya. Nah, kalau misalnya masuk kantor pagi jam 7:30, pakai seragamnya putih biru misalnya kan, pulang 4:30. Kemudian jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, ada pegawai yang melanggar ketentuan itu. Yang memecat siapa? Kantor kan? Manajemen. Apakah manajemen kejam dalam memberikan teguran kepada karyawannya? Enggak kan, demi tegaknya sebuah komunitas yang yang bisa going concern, dia bisa berlanjutan. Kalau semua orang yang melanggar tidak ada hukuman,
maka tidak ada guna aturan. Gitu ya Pak Joko ya. Jadi sini kadang teman-teman kita seberang sana, oh berarti Tuhan kamu menyesatkan orang ya kata. Tidak, di sini ada kata-kata ilal fasikin. Allah tidak akan memberikan tidak menyesatkan dengannya kecuali orang fasik. Orang fasik itu memang dia ingin disesatkan. Dia sudah menyesatkan diri dulu. Nah, itu di kata-kata wama yudillu dan tidaklah Allah menyesatkan dengannya kecuali yang fasik tadi. Nah, bagaimana fasik? Kita tunggu periode berikutnya. Jadi sini jelas bahwa yang Allah itu hanya sekedar Allah menyerahkan kepada kita. Itu yang disebut dengan free will tadi. Silakan kamu milih. Nah, kalau kamu memilih sesat, ya Allah membiarkan. Jadi manusia itu yang memilih sesat. Bukan Allah yang menyesatkan sebagaimana tetangga kita menerjemahkannya seperti itu. Kalau Allah nggak ingin, malah pengen semua kita jadi orang baik. Nah, gitu ya Pak Joko. Nah, saya hanya bertanya, dengan kalimat yang bahasa Inggris tadi, mungkin nggak bahwa di situ tuh tercermin atau bisa tertangkap oleh orang, Allah itu semena-mena dalam menyesatkan manusia. Siapa aja disesatkan Allah gitu loh. Kalau ada tangan besi, ada otoriter di situ. Ada bunyi otoriter nggak di situ di kalimat Inggris itu Pak Joko? Itu aja satu pertanyaan saya. Kalau di sini hanya dikatakan di sini he mislead. Kalau mislead itu kan pengertiannya sama dengan ya mereka Allah membiarkan gitu kan. Membiarkan dalam kesesatan gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi di sini biar lurus ya bahwa di sini Allah tidak menyesatkan. Hanya manusia itu yang ingin sesat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yaitu sifat Allah yang pertama. Kalau ini memang sudah mereka tuh minta dihukum oleh Allah. Loh, mau dengerin nggak? Mau dengerin? Oke ya. Oke, Pak Joko udah nggak ada. Nah, sekarang kita serahkan ke floor kalau ada pertanyaan, ada komentar. Alhamdulillah floor kita lumayan banyak ini. Bisa ada. Silakan katanya. Pak Joko habis Pak Joko? Ya, masih Tat. Oke. Ada Bapak kita Pak Joni Darmaja ini. Darmaja ya. Gimana kita sebagai kekuatan? Hah? Ya Pak Dokter. Ya. Silakan Pak Dokter. Kalau mau ditambahkan, dikomentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saya bergabung di ISDN. Nah, alhamdulillah. Pagi tadi kan nggak ada pengajian. Ya ini saya ikut dari tengah jalan, baru udah sampai yang ayat kedua nih. Tapi saya ini kemarin kan kita kenapa ayatnya panjang, kita bagi dua. Ini surat apa nih Pak? Ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat 26. 26 ya? Ya. Oke, tadi surat 2. Naik di jalan ya Pak Joni ya. Iya, naik jalan terus. Tapi naik di jalan bangkunya kosong Pak. Nah, Bapak. Aman udah catat nih, tinggal sampai lagi nyata sampai kasiran 2 kali nih kasiran. Ya. Banyak Wayahdi. Nah, ya. KSD ya? Ya KSD itu. KSD. Ada Rusia satu di belakangnya. Oh ya ini ada. Jadi kalau ada tanda iya nggak ada parakat itu huruf sia Pak? Sia itu sia. Nggak dikasih harakat kan dia bebas nanti boleh kemana aja ya? Ya bisa hilang bisa datang lagi. Ya paham. Ya sementara datang paham. Dan pergi sesuka hati. Oh tapi dia. Meninggalkan jejak. Tapi meninggalkan jejak. Gitu dia. Nggak mau pula di madu lagi. Ya, ada pula. Ya terus Pak Ja, ikutin dulu Pak Ustadz saya. Oke. Siapa lagi silakan? Ada Pak Iwan juga ini. Jadi Pak Ustadz cerita sedikit ya. Saya ini kan kembali ke Karawang nih hari ini makanya apa tadi. Saya kan selama ini sebulan kena mengantar-antar anak ke rumah sakit. Nah sekarang anak baru selesai kemo 3 minggu lagi jadi Karawang. Saya buka lah lemari buku saya. Ketemu buku ini lumayan nih untuk menggal-menggal nih. Ada apa tuh? Buku apa tuh? Terjemah Al-Quran secara lafziah penuntun bagi yang belajar. Nih tiap-tiap huruf itu ada, jadi bantu juga buat motong-motong nih kayaknya buat menggali. Namanya coba lihat ke layar Pak, coba lihat ke layar. Oh, gini Pak. Tahun 87 saya beli buku ini Pak. Jadi saya baru di Kerawang nih Pak, baru di Kerawang. Nah ini sudah kuning buku ini, buku lama nih. Pak, itu ilmu yang Bapak punya sekarang udah cukup itu tuh. Iya. Ilmu yang Bapak punya sekarang udah cukup itu. Iya. Nggak perlu lihat buku itu lagi. Oh, nggak usah lihat lagi nih. Nggak bisa lagi. Paling bisa buat pembanding lah.
menggal-menggal itu Pak. Cuman dia nggak ke akar kata, dia langsung diterjemah. Jadi ya. Dan itu nggak sempurna, nggak seperti kita Pak. Itu nggak detail. Iya, iya. Lebih detail kita Pak. Iya, betul. Kita punya buku itu loh Pak. Iya. Jadi saya tadi buka lemari buku kan. Oh ada nih. Untuk referensi Pak Joni. Jadi menggal bisa lebih cepat nih kayaknya. Iya. Baik Pak. Lanjut Pak. Oke. Lanjut Pak Ustaz. Silakan yang lain, mungkin Ibu Pak Iwan atau Bu Mas Rida. Siapa duluan ini? Pak Iwan duluan lah, Pak Iwan duluan. Silakan Pak Iwan. Arodo tadi itu apa Ustaz? Aroda. Menginginkan, polanya af'ala. Oh iya. Pelakunya huwa. Ya, Ustaz ya. Pelakunya huwa ya. Ya, pelakunya huwa karena ada Allah itu kan? Ya, Allah itu jadi pelakunya. Iya. Bukan karena Allahnya pelaku huwa, tapi karena bentuknya sendiri memang huwa. Arada. Bukan arada, bukan aradu, bukan aradat, bukan aratta, bukan aratuma. Arada ya pasti huwa. Oh, kalau aroda tuh pasti wa, aroda pasti wa itu. Ya. Pasti huwa. Pasti huwa. Iya, huwa itu. Oke, ada lagi Mbak Bu Mas Rida mau ditanya? Ya, sama itu tadi itu. Betul berapa Mbak Ida memotong-motongnya? Tadi agak kelambatan sedikit karena kan enggak tahu dimulai dari pertengahan dipenggal itu. Oh iya. Ya awal innallaha la itu dari depan. Ya, jadi nanya terus tadi itu di chat itu. Kemarin Rabu kemarin ya, hari Selasa kemarin itu. Makanya enggak tahu tadi, makanya ditanya tadi, lah dijawab oleh Bapak Herman tadi Pak. Mungkin jawabnya bukan itu. Besok datang tetap itu dia. Oh iya. Supaya jangan ketinggalan. Dan keluarnya begitu, datang terus gitu loh, supaya jangan ketinggalan. Iya, ini ketinggalan enggak tahu ya. Besok jangan ketinggalan lagi gitu loh. Ya, makasih Ustaz. Oke, sama-sama. Oke, mungkin Pak Iwan mau ajarin, silakan Pak Iwan. Wow. Ya, silakan yang ingin ditanyakan langsung ke Ustadz Rijal. Atau silakan. Pak Usni Sewiti dulu. Pak Usni, silakan Pak Usni. Di live chat ada Bang Guntur. Dari netizen. Dari netizen. Ya. Saya boleh menyampaikan Ustaz? Boleh, silakan. Jadi gini Ustaz. Orang yang disesatkan itu artinya bukan disesat, dibiarkan mereka sesat sebagai konsekuensi kefasikan gitu Ustaz. Ya. Jadi karena mereka fasik, maka Allah kasih itu kesesatan. Gitu. Ya. Jadi kayaknya Allah tuh tidak kejam seperti itu. Ya, betul. Tapi karena perbuatan dia fasik, makanya disesatkan. Dibiarkan dia sesat, dibiarkan. Ya. Ya, mungkin itu saya menangkap seperti itu. Oh iya, betul. Kita kan sama-sama orang kantor, Pak Rahman. Kalau ada manajemen memecat orang-orang nakal, karyawan nakal, apakah kantor itu kejam atau gimana? Misalnya nggak masuk. Karena kelakuan karyawan tadi kan? Iya, betul. Kalau dibiarkan terus, mungkin kantor itu kacau. Ketularan yang lain. Ya. Jadi harus pecat satu. Nah, itulah kira-kira. Jadi kantor bukan yang memecat tetap kantor, nggak mungkin karyawan menyesatkan. Nah, itu juga manusia yang menyesatkan ya Allah. Tetapi ulah tangan mereka sendiri. Iya. Nah gitu. Kalau saya memahami seperti itu, Pak. Jadi ya bukan Allah yang kejam, kitanya yang nggak mau diatur. Iya. Disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak mau puasa. Ada koridor tapi maunya di luar koridor itu. Gitu. Jadi nggak masuk dalam koridor ya tersesatlah dia. Ya. Pengen sesat sendiri dia. Iya betul. Jadi kadang-kadang kan tetangga kita, Pak Eman, bilang, oh Tuhanmu kejam ya, sampai nyesal-nyesalkan banyak orang. Ini ada teman kita, tetangga kita, Bang Guntur tahu tuh. Ya Bang Guntur ya, tetangga kita tuh, oh berarti Tuhanmu kejam ya. Nah logikanya seperti itu tadi aja. Kalau di kantor ada orang yang nakal, dibiarkan saja oleh manajemen, apa akibatnya akan menular ke yang lain. Itu kantor akan kacau nanti. Nah kalau orang membuat kerusakan ini dibiarkan oleh Allah, maka dia akan merusak yang lain. Hanya pemberitahuan dari Allah bahwa mereka ini rusak gitu loh. Nah, ayat berikutnya nanti kita uraikan siapa orang-orang fasik ini. Kita nggak mau berasumsi karena belum sampai saatnya. Kita tunggu. Insya Allah
hari Selasa depan kita uraikan. Simpan dulu. Simpan dulu kata-kata fasik. Ustaz. Nah, ya. Ya, jadi orang yang saya bertanya atau konfirmasi lah, kalau orang yang tadi tuh yang dia sesat tadi kan, fasik tuh disesatkan, apakah hukumannya memang ditunda nanti ke akhirat aja atau di dunia sudah bisa dikasih itu oleh Allah kerugian buat dia karena dia sesat dan menyesatkan itu? Saya pikir kalau Allah ya di dunia sudah nampak, Pak. Hina hidupnya di dunia, nampak kehinaan dia, nampak di berlaku dia nampak. Allah hukum dia di dunia, banyak masalah dia, dan nanti di akhirat dihukum lagi. Dan nampak Pak itu. Bagaimana orang-orang melakukan kerusakan muka bumi itu, coba lihat. Bagaimana hidupnya mungkin dari tuanya sengsara, entah itu koma hidupnya, entah itu sengsara, entah itu anaknya meninggalkan dia, entah kemana, terlibat narkoba dan sebagainya lah. Allah akan nampakkan, akan hukum nanti. Nah, bagi kita yang sebaliknya, bagi kita yang taat sama Allah, juga diberikan Allah selain itu kebahagiaan di dunia, dan nanti di akhirat ditambah lagi. Nah, nampak. Nah, kalau ada 1-2 yang artinya dia sudah sesat, tapi masih dikasih keenakan yang Pak Ustadz pernah bilang istidrat. Istidrat, ya istidrat. Nah, itu bagaimana kita mengetahuinya itu? Ini istidrat. Istidrat itu kan dia sukses terus. Tapi nyatanya dia melawan agama kan Pak? Dia bahkan berarti nanti di akhirat balasannya luar biasa pedihnya. Gitu. Jadi kalau istidratnya nanti hukumannya berat jadinya. Iya berat. Karena di sini udah dikasih difur. Dipur. Mungkin tadi orang yang tadi fasik, mungkin dia ada kebaikan sedikit, ada kebaikannya sehingga Allah balas kebaikannya di dunia. Sehingga di akhirat dia nggak dapat apa-apa lagi. Nah, kalau yang dihukum di dunia mungkin semua fasik. Nah, orang fasik masih bercampur, ada kebaikan masa lalunya, lalu dia fasik. Nah, Allah ulur, Allah por semua kebaikannya di dunia ini. Ya, fasik ini kan orang Islam tapi tidak sholat gitu kan Pak, itu fasik. Ya, orang berbuat maksiat dulu. Fasik. Ya, orang berbuat maksiat. Nah, besok di belakangnya ada Pak. Biar kita ikutin gramatikanya aja, gimana orang fasik. Ya, ada berikutnya. Siap Ustaz. Jadi hukumannya bisa sekarang, bisa nanti ya. Ya, itu Allah yang Maha Kuasa itu. Oke, silakan Pak Husni. Ini Tat, mohon izin Tat. Ini ada yang mau saya tanyakan nih. Oh, silakan. Yang fasik itu Tat. Fasik itu emang suatu perbuatan atau orangnya kan kalau saya ketahui itu fasik itu kan artinya itu keluar ya Tat ya. Fasik itu keluar. Fasik ya. Cuman bahasa Indonesia ini kan tetap fasik ya. Nah, mungkin ayat berikutnya ada uraikan nanti. Nah, ada uraian berikutnya nanti. Itu ayat berikutnya ada tuh, ayat 27. Jadi kita belum sampai ke sana, kita jawab berdasarkan ayat aja nanti. Ya. Karena ayat ini diuraikan di ayat karena ada kata-kata lazi di situ. Nah, nanti besok sabar Bang, hari Selasa bisa kita bahas. Siap. Yang mau saya tanyakan tadi mau saya korelasikan ke yang mengenai sabilul mujrimin itu Tat. Mujrimin itu orang berdosa itu bisa juga pasti gitu. Mujrimin itu kan orang-orang berdosa itu. Ajrama, ya. Orang-orang berdosa. Ya. Belum ke sana Tat ya nanti ya. Belum. Ya. Insyaallah nanti ya. Oke. Ya. Baik. Kalau ditanya semua nanti kan nggak ada lagi kebagian yang lain nanti. Sama dengan ayat. Iya. Ayat ini dikaitkan dengan ayat lain. Nanti nggak kebagian lagi ayat itu nanti. Betul. Biarlah nanti posisinya di situ. Siap. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, kira-kira ada yang masih kurang. Coba siapa Pak Husni Sewiti? Itu ya. Pak Husni Sewiti atau Pak Iwan Muhajirin itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan Muhajirin. Atau Ibu Arsila nih, ada Arsila nih. Oke, Ibu Itu Arsila. Ya, silakan. Maaf Ustadz, HP-nya aku lagi dicas, jadi aku pakai HP cucuku. Ya ampun, tapi siapa tadi ini? Maaf Bu ya. Namanya bagus Arsila ya. Nah, nama cucu ya? Arsila Adninda Fitri. Nama cucu bagus, nama nenek kurang. Neneknya muda. Neneknya muda ya betul. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Pak Husni, silakan Pak Husni. Mungkin Mbak Jamalia Nasuri. Mbak Jamalia. Mbak Jamalia ini debater juga ya Bang Guntur ya? Iya. Saya sering juga ngeliat video-videonya ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Jamalia.
Assalamualaikum Mbak Jamalia. Atau Dani, rindu Rasulullah. Oh ya, silakan. Atau Mbak Yani juga mungkin boleh. Saya Ustadz ya. Silakan. Oh ya, silakan. Sebetulnya pertanyaan saya ini mungkin agak akan melebar gitu Ustadz. Tetapi yang saya mau tanyakan ini kan kalau dilebarkan dulu ya Bang ya. Enggak, iya, tetap di sini. Ini ada kata gantinya ini bihi gitu ya, terhadap masalan gitu kan. Kalau saya mau tanya Ustadz, kalau masalan itu sebetulnya dia bergender atau tidak? Kalau ini tidak bergender ini. Oh, kalau di sini bergender lah Bang. Bergender kan he, gendernya laki-laki itu. Oh, kalau he itu laki-laki. Laki-laki ya. Kalau hiya perempuan. Hu sama, karena he itu kan nabi itu. He kan nabi, maksudnya hu itu. He dan hu sama. He dan hu sama ya? Sama, karena pengaruh rujar tadi. Baik. Oh, jadi kalau masalan itu sebetulnya bergender laki-laki ya? Kan semua benda itu bergender semua, nggak bergender. Betul. Beda dengan bahasa Indonesia. Indonesia karena kalau Indonesia kan nggak ada gendernya kan? Nggak ada gendernya. Bahkan yang sudah ada gender pun nggak pakai gender. Dihilangkan gendernya. Ganti malah gitu. Coba sekarang, huwa, saya, dia laki-laki kan udah bergender. Tapi di dalam gramatikal bahasa Indonesia hilang dia. Antara laki dan perempuan sama-sama dia. Kan nggak ada beda. Kalau bahasa Inggris masih ada gender. He dan she. Laki-laki he, perempuan she. Masih ada gendernya. Bahasa Indonesia dia semua. Nggak ada gender. Padahal kita udah punya gender kan. Kata masalan ini bisa jadi itu adalah berupa petunjuk mungkin Ustaz ya, karena dia perumpamaan yang berupa mungkin petunjuk sehingga dia bagi orang Islam itu petunjuk, bagi orang kafir apa ini? Baik ya. Seperti itu yang saya mau tanyakan. Bahkan orang kafir yang nggak beriman apa ini? Iya benar. Macam-macam aja Tuhan ini. Nah, orang beriman kan tadi katakan fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Kalau orang Islam semuanya dari Allah, dia yakin dari Allah. Mau nyamuk kayak mau harimau, mau raksasa, semuanya Allah. Orang Islam tahu itu dari Allah. Mau ular, mau kalajengking, mau apa aja kita tahu itu ciptaan Allah semuanya dan tidak ada yang sia-sia. Wayahdi bihi. Nah, wayahdi bihi dan menunjukkan. Nah, kita itu kita ambil yang itu. Kita mau wayahdi bihi katsiran. Nah, kita masuk yang wayahdi bihi katsiran itu. Iya. Nah, gitu ya, Bang. Baik. Jadi memang dalam setiap ayat itu saya lihat ada dua pilihan terus. Pilih neraka, pilih surga. Pilih petunjuk, pilih kesesatan. Pilih bahagia, pilih sengsara. Pilihan cuma dua dalam hidup ini. Kiri, kanan. Maka kita bersyukur kita ngaji Quran, kita selalu memilih kanan. Artinya kita setiap pergi berjalan ke satu tempat pakai rambu-rambu. Belok kiri, belok kanan, ambil kanan. Terus lagi simpang lagi. Belok kiri, belok kanan, ambil kanan lagi. Ambil kiri. Ya, nah gitu Bang ya. Iya. Syukuran Ustaz. Sama-sama Bang. Oke. Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Bu Yani ada pertanyaan? Ya, nggak ada sih Ustaz. Kan tadi saya mau nanya masalah fasik, tapi kata Ustaz bilang di ayat selanjutnya. Iya kan kasihan nanti kalau kita terangin nanti nggak cukup waktu kan. Yang tahu saya kan kalau fasik itu dia sebenarnya tahu apa yang diperintahkan sama Allah, tapi dia melakukannya, itu aja Ustaz. Cuma saya mau tanya lebih lanjut nanti aja. Oke, besok dijawab. Ada ayatnya ada besok lah. Tunggu tanggal mainnya. Biar datang lagi ya Mbak Aceh. Datang dan pergi sesuka hati. Tapi kan kalau hari Selasa kita itu tasin. Iya. Oh ya nggak apa-apa deh. Oh hari Jumat nggak tasin ya? Iya. Saya pikir kabur bertiga jadi enggak ya? Oke. Pak Iwan bagaimana Pak Iwan? Jadi perangkat. Pak Usni? Oke. Kalau nggak ada mungkin kita berikan closing statement ya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Dalam ayat 26 ini secara keseluruhan, Allah tidak akan pernah malu membuat sebuah perumpamaan. Ya. Dan sebenarnya semuanya banyak perumpamaan. Lihat pohon kayu juga perumpamaan,
lihat kehidupan ini juga perumpamaan. Semua kita lihat perumpamaan untuk menjadikan kita petunjuk ya. Nah, kita orang Muslim, orang yang beriman kepada Allah, maka kita semua tahu bahwa ini datang dari Allah. Ini kebenaran, sebuah kebenaran datang dari Allah. Kita tidak akan kaget, ini kebenaran dari Allah. Nah, adapun tetangga kita, ya dia kaget. Apa pula ini katanya. Nah, dengan demikian, karena dua statement yang berbeda, maka Allah menghukum seseorang karena kelakuan dia. Dan Allah menghargai seseorang karena keberimanan dia. Jadi kita pilih orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Dan tetangga kita cara urusan dia, tidak urusan kita itu. Kita tidak tanya apa yang mereka kerjakan. Kita memberikan nasihat kepada anak keluarga kita, ku anfusikum wa alikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga semuanya ya. Kita ngaji terus, dan kita ngaji terus. Kemana masjid pengajian, kita tetap ke sana. Nanti malam ada di MMO itu pengajian online lagi ya. Kita bahas surah Al-Qamar lagi. Silakan datang nanti jam 8 ke Zoom MMO. Jadi kita semarakkan semua pengajian-pengajian yang membahas tentang Al-Quran. Kita nyusul nggak apa-apa ya Ustadz datang ya? Nggak apa-apa, bisa. Oh nanti ada apa dengan Pak Ustadz Mulyana ya? Nggak ada Ustadz, saya ada kegiatan di luar Al-Hasani sama Mbak Ocha sama Mbak Dwi. Oke. Online itu banyak ngaji ya? Iya, ngaji online itu Ustadz. Oke, nanti buru-buru aja saya minta duluan nanti langsung semua ya. Bareng-bareng gitu ya. Oke. Iya, insya Allah Ustaz. Ini sebentar lagi aku juga izin nih pamit nih mau taklim di Al Hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Senang kita ya. Di usia pensiun ini kita benar-benar ngaji terus ya. Iya. Benar Ustaz, perasaan kita kurang waktunya untuk belajar memperdalam. Ya. Sekarang kita gunakan sebaiknya waktu kita sisa ini ya. Saya juga bersyukur Mbak Oce, Mbak Yani ya. Kita mungkin waktu aktif dulu. Jarang kita membuka Quran, jarang kita taat Allah. Dan sekarang kesempatan banyak dan alhamdulillah kita bergabung dengan orang-orang yang betul-betul semuanya ingin mencari ridha Allah. Pas kita. Tidak ada yang kebetulan, Bu ya. Iya, betul. Yang Allah takdirkan. Iya. Dan banyak kita ajak orang nggak ada yang tertarik kan. Terima kasih informasinya. Kenapa kita tertarik cepat? Nah, itulah hidayah kepada Allah dan itu kita syukurin dan kita pelihara itu ya. Jangan sampai hilang deh itu. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Dari tadi Pak Iwan dicari kemana Pak Iwan nih? Baru bergabung, ada mendadak tamu dari Sulawesi Tengah. Tadi di masjid, jadi agak lama cerita. Saya boleh sharing 2 menit Ustaz? Silakan. Jangan 2 menit, 3 menit pun boleh. Beliau ini pengasuh pondok pesantren di salah satu pondok pesantren di Banggai, Sulawesi Tengah. Ya. Kemudian beliau dari perjalanan Jakarta, Solo, dan hampir di Surabaya. Oke. Dan di Surabaya ingin mencari dan membeli buku-buku dan kitab-kitab untuk dibawa ke pondok beliau ke Banggai, Sulawesi Tengah. Akhirnya cerita, saya cerita kalau saya sekarang juga sedang belajar, Ustadz, belajar bahasa Al-Quran, Al-Hasani dan seterusnya dan sebagainya. Saya angkatlah topik tentang diskusi kita dengan Pak Joni. Pak Joni terus ya, terus. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Daging itu baik, maka dia baik, jelek, maka dia jelek, dan seterusnya. Nah, karena beliau Ustadz langsung keluar hadisnya. Kan beliau Ustadz tamatan Libya. Oke. Di sana. Jadi mumpuni lah. Saya cerita dan beliau cerita panjang lebar tentang bahasa Arab, tentang ini, dan segala macam yang jauh lah tingkatnya dari saya. Kan, jauh dari kita, dari saya juga jauh berarti. Tidak mampu. Tetapi begitu saya sampaikan, begini loh, kemarin kami terlibat sedikit diskusi. Kenapa? Yang segumpal itu apakah hati atau jantung? Hati. Gini loh Ustadz, kalau hati itu secara definisi bahasa Indonesia adalah liver. Terus? Nah, sementara yang jantung dan liver itu berbeda. Liver fungsinya menetralkan racun-racun, ya antara lain fungsi utamanya. Sementara jantung memompa darah. Nah, ini yang segumpal darah ini yang mana, Ustadz? Itu kolbu. Iya, kolbu itu yang mana, Ustadz? Sampai selesai diskusi nggak selesai-selesai. Oke, nanti kita bahas sama Pak Joni di Zoom Al-Hasani nanti ya. Khusus. Jadi sharing saya seperti itu. Akhirnya berakhir pembicaraan dengan kalau begitu Pak Iwan terima kasih, ini PR saya akan buka buku lagi. Ya, ceritanya. Benar. Orang yang berilmu Pak, selalu kalau ditanya dia nggak tahu jawabannya, pasti akan jawabannya saya buka lagi, saya belajar lagi. Itu ciri orang berilmu.
Dia nggak mau asal bunyi dan dia mau dia menjawab sembarangan aja. Nanti saya buka buku saya ada 14 jilid, Pak. Nanti ketemu saya kirim ke Pak Iwan lagi. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Ya gitu Ustaz. Makasih Ustaz. Oke. Makasih Pak Iwan sharingnya ya. Pak. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita buat closing statement-nya bahwa Allah tidak akan berbuat semena-mena kepada kita. Allah lebih mengutamakan kasih sayangnya. Maka di bawah arusnya Allah itu tertulis kasih sayang Allah mendahului murkanya. Jadi sayang Allah dulu yang tertonjolkan. Adapun udah kebangetan, baru Allah merestui, membiarkan mereka dalam kesesatan. Demikian dari saya, para netizen, kalau ada hal-hal yang nggak berkenan, saya mohon buka kami cuma sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti saya serahkan Bang Guntur untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan Bang Guntur. Ya, terima kasih Ustadz Rijal. Baik, alhamdulillah telah sampai kepada akhir acara kita pada kesempatan kali ini membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 26 bagian kedua. Alhamdulillah tadi telah dipaparkan dan diuraikan dengan jelas oleh Ustadz Rijal Al-Hasani, di mana ayat tersebut adalah sebuah peringatan untuk kita bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang memang diberikan sebuah keleluasaan untuk berpikir, di mana di sana itu bahwa setiap perbuatan pasti ada ganjarannya. Dan beruntungnya kita ini sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita pernah dinyatakan di dalam sabdanya, yaitu dari jalurnya itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Yang nggak mau ya? Iya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan untuk masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Semoga kita semua istiqomah dan senantiasa ditetapkan iman dan Islam kita hingga yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas kehadiran partisipan dan para narasumber di sini, dan terima kasih juga untuk Al-Mukarram Ustadz Rijal Al-Hasani yang demikian sangat luar biasa sekali pemaparan gramatika Al-Quran di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam bertutur kata maupun kekhilafan dalam sikap saya selama memandu acara sampai selesai ini. Dan bila mana ada kebenaran di dalamnya, hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga untuk para netizen di ISDN Studio yang telah menyimak acara ini sampai dengan selesai. Karena acara ini pun nanti akan disiarkan melalui channel Al-Hasani, channel resmi, ya, channel YouTube-nya di Al-Hasani Channel. Mohon segera subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya. Demikian begitu ya, sedikit promosi. Baik, saya akhiri acara ini dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wauna alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.